Bab 2190. Hentikan aku. Segera, Jerry kembali sadar dari keterkejutannya. Ledakan kekuatan luar biasa yang tiba-tiba berasal dari kalung pasti terkait dengan teknik rahasia yang baru saja dia gunakan. Pada saat ini, kalung sepenuhnya memiliki kekuatan tempur tahap awal alam surgawa tingkat ke-7. Tentu saja harus ada batasan waktunya, dan bila efek dari teknik rahasia itu hilang, itu akan membawa efek samping yang besar bagi penggunanya. Stanley, sekarang aku bisa memberimu kesempatan untuk memimpin seluruh tuan kota-kota Bahur untuk tunduk kepadaku, jika tidak, kamu akan mati. Kalum berdiri dalam kehampaan, suaranya sepertinya berasal dari 9 surga, dan seluruh dirinya tampak seperti dewa dari 9 surga. Seluruh rumah tuan kota menatap sosok yang kuat itu. Semua rumah tuan kota memiliki keputusasaan di wajah mereka. Stanley mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Kalum. Dia adalah tuan kota dari rumah tuan kota, dan Kalum hanyalah pemimpin sekte dari sekte Tenkei, tetapi dia ingin memimpin seluruh rumah tuan kota untuk tunduk kepadanya. Kalum, nafsumu begitu besar sangat mustahil bagi rumah tuan kota untuk tunduk padamu. Setelah Stanley tertegun sejenak, semangat juang melonjak ke seluruh tubuhnya, dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Meskipun aura ini jauh lebih rendah daripada aura yang dipancarkan dari Kalum, dia tidak akan pernah mengeluh demi seluruh rumah tuan kota. Baginya untuk dia menyerah pada Kalum, dia lebih baik mati. Tuan kota. Kata-kata Stanley mengejutkan semua orang di rumah tuan kota. Kalian pasti tahu kalau kekuatan Stanley jauh kalah dengan Kalum. Jika dia menolak menyerah sekarang, dia sudah memutuskan untuk bertarung sampai mati dengan Kalum. Begitu Stanley dikalahkan, rumah tuan kota masih tidak dapat melarikan diri dan tunduk kepada Kalum. Setelah mendengarkan kata-kata Stanley, Jerry diam-diam menghela nafas lega. Begitu Stanley benar-benar menyerah kepada Kalum, dia akan mati. Sekarang Stanley menolak, maka dia masih punya cara untuk bertahan hidup. Stanley tiba-tiba berkata dengan keras, "Semua master di rumah tuan kota dengarkan perintahku." Segera, rumah tuan kota menyatakan perang terhadap sekte Tenkei. Ya, tuan kota. Semua master dari rumah tuan kota merespons dengan keras. Baik-baik, Stanley, kamu begitu baik sehingga berani menyatakan perang terhadap sekte Tenkei kami. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah aku membunuhmu, aku ingin melihat siapa lagi yang mempunyai kekuatan untuk bertarung denganku. Kalum tertawa marah, tawanya seperti guntur, membuat telinga semua orang sakit. Stanley mengabaikan Kalum, tetapi memandang Jerry dan bertanya, "Jerry, apakah kamu masih bisa bertarung denganku?" Jerry baru saja kena pukulan dahsyat dan mengalami banyak luka, namun Stanley sendiri memang bukan tandingan Kalum. Jerry memahami hal ini, dan teknik dewa perang miliknya bekerja dengan gila-gilaan untuk pulih secepat mungkin. Dia mengangguk ke arah Stanley, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo." Boom! Saat kata-katanya jatuh, aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Meskipun dia jauh lebih lemah daripada saat dia bertarung dengan Gara barusan, dia masih bisa mencapai tingkat puncak alam surgawa kelas 6. Harimau putih surga ketiga. Stanley tiba-tiba meraung, dan dengan aumannya, sosok harimau putih ilusi muncul di tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, aura tubuhnya tiba-tiba mulai melonjak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, itu meroket ke titik di mana ia sangat dekat dengan tahap awal alam surgawa tingkat ke-7. Jelas dia juga menggunakan semacam teknik rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Saat sayangnya, harimau putih surga ketiga yang dia gunakan jelas lebih lemah daripada dewa 9 surga yang digunakan oleh Kalum. Bunuh! Stanley berteriak dan bergegas menuju Kalum tanpa ragu-ragu. Bunuh! Jerry menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Kalum bersama Stanley. Kalum mengangkat alisnya dan memerintahkan Asena dari Kam Sekte Tenkei, "Asena, bunuhlah anak itu untukku." Bersambung. Bab 2191 sangat tidak normal. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Asena Sangkara tidak mendengarkan perintah Kalum, tetapi tiba-tiba duduk bersila dan mulai bernyanyi. Sama seperti saat Jerry kesurupan dan kehilangan kendali sebelumnya. "Asena Sangkara, apa yang sedang kamu lakukan?" Melihat ini, Kalum menjadi geram dan meraung. Namun, Asena Sangkara masih mengabaikannya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, terus-menerus melantunkan sutra. "Haha." Stanley Wulen tertawa keras, "Sepertinya orang-orangmu tidak mau mendengarkan perintahmu."
Ketika kata-katanya jatuh, dia bergegas ke Kalum, mengangkat kakinya dan jatuh dengan keras. Bang bang bang. Kaki kiri dan kanan Stanley Wulen terjatuh secara bergantian. Kalum bereaksi sangat cepat melihat dia tidak bisa mengelak, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Pada saat ini Jerry juga bergegas, dia memegang pedang kaisar di tangannya, dan tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mengayunkannya ke arah tubuh Kalum. Berani nyal. Kalum dirang dengan ganas oleh Stanley Wulen, dan tidak ada ruang baginya untuk melawan ketika dia melihat Jerry datang dengan pedang, ekspresinya berubah drastis. Jerry mencibir dengan dingin. Bukan saja dia tidak terpengaruh sama sekali, tetapi serangannya menjadi lebih ganas, dan dia melambaikan pedang kaisar dengan ganas di tangannya. Bang! Kalum tiba-tiba berteriak dan meraih pergelangan tangan Jerry. Kalum, lawanmu adalah aku. Stanley Wulen tertawa keras dan menyerang lagi dan lagi. Jerry dan Stanley Wulen melancarkan serangan satu demi satu, tetapi Kalum hanya bisa menangani satu sisi. Kalum tiba-tiba meraung, dan aura tirani muncul darinya, menyapu ke segala arah. Stanley Wulen dan Jerry langsung tersingkir oleh momentum kuat ini. Kalian ini cari mati. Ada darah mengalir dari sudut mulut Kalum, dan ada beberapa bekas pedang yang mengejutkan di tubuhnya. Dia berdiri di kehampaan dengan rambut acak-acakan, tampak sangat ganas. Semua orang di bawah tercengang. Kalum telah menggunakan teknik rahasia untuk dipaksa sampai ke titik ini, namun mereka telah melihat betapa kuatnya Jerry, belum lagi ada Stanley Wulen yang bergabung dengan Jerry. Cedera Jerry juga tidak serius, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menatap Kalum dengan ekspresi yang sangat serius. Jerry bisa merasakan momentum Kalum semakin menakutkan, dan bahkan jika dia dan Stanley Wulen bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya dengan mudah. Jika master lain dengan kekuatan tempur sebanding muncul membantu Kalum, situasinya dan Stanley Wulen akan menjadi lebih buruk. Namun, yang membuatnya bingung adalah Asena Sankara, tetua ketiga dari Sekte Tenkei, tidak mematuhi perintah Kalum tetapi melantunkan sutra. Bukan ini intinya adalah ketika pihak lain melantunkan sutra, energi iblis di tubuh Jerry berangsur-angsur menghilang. Bahkan jika Jerry menggunakan energi iblisnya selama pertempuran sengit dengan Kalum, energi itu semakin hancur. Energi iblis semacam ini sangat menakutkan. Semakin kuat kekuatan yang dilepaskan Jerry, semakin menakjubkan energi iblis dalam dirinya, dan semakin hilang kewarasannya. Untungnya, Asena Sankara ada di sana untuk membantunya menekan energi iblis di tubuhnya. Mata tajam Kalum tiba-tiba tertuju pada Asena Sankara yang sedang duduk bersila di bawah, dan berkata dengan ekspresi galak, Asena Bangkara, aku perintahkan kamu untuk segera membunuh anak itu. Asena Sankara sepertinya belum mendengar kata-katanya, masih menutup matanya rapat-rapat dan melantunkan sutra di mulutnya. Niat membunuh yang kuat melintas di mata Kalum meskipun dia tidak tahu mengapa Asena Sankara tidak menuruti perintahnya, dia tahu bahwa jika Asena Sankara tidak mengambil tindakan, dia akan benar-benar dikalahkan. Begitu dia kalah, Sekte Tenkei akan mengalami akhir yang tragis. Kalum tiba-tiba berteriak pada Sekte Tenkei di bawah, murid Sekte Tenkei, dengarkan perintahku dan bunuh Asena Sankara untukku. Apa? Sebagai pemimpin Sekte Tenkei, Kalum bisa-bisanya memerintahkan pembunuhan terhadap tetua ketiga Sekte Tenkei. Semua orang terkejut. Bersambung.